Beres BTL Ultra. Sekarang saatnya half marathon di BFI half marathon. Oke, jadi hari Kamis kemarin gue habis ngambil respect buat BFI Run, dan gue ngambil yang half marathon besok. Dan sekarang ini hari Sabtu. Niatnya gue hari Kamis kemarin habis dari ngambil respect itu pengen spill apa aja sih isinya, tapi karena gue kerja dan nyelesain kerjaan dulu, jadi baru sampai sekarang. Nah, ini goodie bagnya, dan ya dari Brooks, jersey-nya juga dari Brooks, dan ada beberapa merchandise lah ya. Kita lihat jersey dari Brooks. Nah, kebetulan gue ngambil yang singlet karena pengen aja ada opsi singlet, ya udah kenapa enggak. Terus lagi-lagi dapat sunscreennya sama kayak kemarin BTR Ultra. Ada sabun lumayan, ada bubuk cabai, tapi gue nggak berani makan hari ini karena besok race, jadi ya udah. Ada stripe, lagi yang tadi energy bar, yang ini energy gel. Ada odol. Ada voucher ya dari Garmin sama dari BMW. Deodoran dari Porsche. Minyak kayu putih, gue butuh banget nih. Gue udah nggak punya minyak kayu putih lagi. Lagi-lagi koleksi zinc gue bertambah setelah BTR Ultra kemarin. Ya, kayaknya itu aja isi respectnya. Gue nggak sempat beli merchandise lain. Ada sih running belt sama soft flash, cuman ya dipakainya besok. Gue juga mungkin mau sekalian spill besok itu akan pakai apa aja. Gue sekarang lagi beres-beres karena gue nggak nginep di daerah BSD. Gue nginep di rumah nyokap di daerah Senayan. Gue akan berangkat jam 2 pagi atau jam 3 pagi ke venue karena lumayan jauh ya. Dari sini ke BSD hampir sejam. Jadi kira-kira inilah buat race besok ya. Ini jersey warna putih dari HLWN atau Halloween, gue nggak tahu ya cara bacanya, tapi nama brandnya tuh HLWN Horizon Light Wind Navigate. Ini gue punya beberapa sih, warna hitam sama warna putih. Yang hitam gue pakai biasanya buat trail, kalau yang putih buat buat lari di jalan lah ya. Terus ada energy gel beberapa. Sebenarnya gue akan bawa 4. Yang satu ini gue akan minum sebelum race ya. Karena kan lumayan ya, gue berangkat jam 2 pagi, mungkin sarapan juga ya sedikit, jadi dibantu sama EJ Sport sebelum race. Terus ini ada juga EJ Sport buat kilometer akhir atau tengah lah ya. Ini ada dari Pure Sport, ada yang energy gel, ada yang liquid. Kalau kemarin gue disaranin sebenarnya kalau mau yang benar-benar cair tuh pakai yang liquid. Kalau yang ada ya kayak gel tuh ada yang inilah. Gua kira dua-duanya lah. Terus celana pakai Nike. Ini lucu sih, ungu hijau neon gitu. Nah memang gue sukanya yang gonjreng. Kemarin trail juga warna oranye ya celana gue, dan yang ini sebenarnya istri gue agak kesel sih ngeliat outfit gue yang agak gonjreng dan lebay, tapi ya udahlah ya. Kaos kaki juga dari Nike. Ada soft flash, ini dari HL Sport. Ini kemarin gue beli di race venue, bukan di race venue sih. Ini kemarin gue beli di RPC venue. Ini BSP edition ya. Sama ada running belt, sama dari HL Sport juga. Ini special BFI. Udah gue ada running belt, cuman karena udah agak
usang dan itu tuh belum gue cuci kemarin. Gue pakai buat BTR, jadi ya gue jaga-jaga gue bawa satu lagi. Buat sepatunya sendiri gue akan pakai Alphafly 3. Ya sebenarnya emang pilihannya antara ini atau Endorphin Pro 4 ya. Tapi kayaknya untuk half marathon gue coba pakai ini dulu. Gue mau pakai Endorphin Pro 4 ini nantinya buat Virgin Marathon gue di Jogja Marathon, Mandiri Jogja Marathon. Oke, itu tadi outfit yang akan gue pakai nanti buat race. Ini agak berbayang karena udah malam. Gue mau istirahat, mau carbo loading. Gue tadi udah makan. Ya, sekarang jam 7. Gue mau coba tidur sedapatnya lah ya, karena gue biasanya kalau mau race itu agak susah tidur. Kayak kemarin BTR, untungnya karena race venue dekat sama villa, jadi masih sempat tidur lah di jam 10, bangun di jam 4. Kalau ini agak lumayan jauh, dan kalau tidur gue takutnya kebablasan. Ya sih, gue mungkin power nap aja gitu ya. Semoga besok bisa ngonten dan ya semoga besok bisa dapat PB atau enggak ya, paling enggak finish strong. Gue sih targetnya sebenarnya 2 jam atau 1:55, karena di BFI half marathon itu ada international marathon qualifier. Jadi ada 2 ya, kalau nggak salah Sydney sama Yokohama. Itu kalau gue finish dalam 2 jam, gue lupa untuk yang mana gitu, itu gue dapat. Dan satu lagi itu 2 jam 20 kalau nggak salah. Itu ya pokoknya ada dua-duanya itu qualifying time-nya tuh 2 jam pas dan 2 jam 20 menit. Kalau dari half marathon time gue terakhir tuh 1:59, dan berdasarkan prediksi Strava sih segini nih, 1:54. Tapi gue nggak tahu, lihat besok ya, karena memang minggu lalu habis BTR masih agak-agak terbawa capeknya sampai sekarang. Sebenarnya kemarin sempet tapering, sempet interval, sempet sport massage juga. Kucing gue. Oke. Ya udah, mungkin kayak gitu dulu. Gue mau istirahat dan ya coba kita lihat besok apakah gue bisa ngonten. Itu sekarang jam 3 ya di BSD. Gue di depan ICE. Startnya masih jam 4:30. Ya udah, biar nggak tercepot-cepot. Sebenarnya gue WFB, tapi ya udahlah ya, sepi banget. Jalurnya juga masih belum ditutup. Alright, masih ada sejam lagi. Gue habis toilet di mana nih, di basement. Ya udah, siap-siap lanjut lagi ke venue. Sebenarnya niat gue udah mau ngevlog di awal-awal race, tapi karena gelap dan bener-bener jalannya itu nggak ada penerangan gitu ya. Ketika udah terang pun ternyata memang orang-orang di BFI half marathon ini semuanya lumayan ngebut ya. Bener-bener orang-orang yang ngejar PB semua gitu. Bener-bener gak sempet untuk ngeluarin kamera. Udah gitu, di kilometer awal itu bener-bener panas, bener-bener gak ada angin, lembab. Gue udah keringetan kayak pantau ya, udah bener-bener kayak gini nih, keringetan.
dan baru bisa ngonten tuh di tengah-tengah ya, karena udah terang juga. Gue ngerasa ya udah deh, di situ nggak usah ngejar PB, kita ngonten aja kalau bisa. Ternyata ya benar-benar sampai akhir gitu, rapi banget orang-orang yang mau ngejar sub 2 itu. Kilo lagi. Beberapa hal yang nggak tahu, ini gue sebenarnya baru pertama kali ke BFI, apalagi yang maratonnya itu tuh jalannya tadi memang masih ada beberapa persimpangan yang pindah-pindah jalur. Marshallnya mungkin juga bingung, nggak bisa ngebagi alur gitu ya. Pokoknya yang ngejar PB itu banyak gitu, jadi bener-bener nggak ada habisnya itu. Sama mungkin di awal gitu ya, kan sebenarnya ada koral A, B, C. Itu ketika start koral A dan B itu digabung, nggak ada jeda. Mungkin karena yang ngejar cut off time harus selesai jam 7.45 berarti. Untuk WS rapih, WS-nya juga lumayan oke. Ada pilihannya, air putih dingin, air putih yang nggak dingin, isotonik juga ada. Gue beberapa kali ngambil air putih dingin itu cuma buat nyiram ke badan gue, karena memang bener-bener udah nggak kuat, sama jam segitu tuh udah rasanya panas gitu karena nggak ada angin, apalagi pas di tempat spons. Tidak nyangka panas BSD coy. Nggak bisa, kayaknya 150 158 oke lah. Ayo sub 2 pressure udah di depan. Udah deh, nggak usah maksain. Bisa sub 2 bisa. Kalau 59 158 nggak tahu lah ya. Selamat ya, siap ya. Kira bisa finish sub 2. Nggak tahu yang beneran sub 2 nya berapa, 159 atau 158. Makanya akan nunggu official resultnya dari BPI. Tapi jujur race kali ini berat, karena gue gak nyangka DSD selembab itu dan panas yang gak ada angin. Gue kayak terlalu nge-push di awal-awal. Ya no excuse, but racing strateginya kacau karena gue terlalu optimis ngejar 155 tanpa memikirkan kemampuan sendiri. Jadi ya udah, sebenarnya ada kurang puas sama resultnya, tapi ya gak apa-apa. At least masih lebih better dari personal base sebelumnya. So ya, mending kita fokus 4 minggu lagi Mandiri Jogja Marathon. Gue gak bisa finish strong di Virgin Marathon gue. So see you guys.